jumlah polisi itu hanya sekitar 200 ribu. Jadi rasionya tuh dengan jumlah penduduk pada saat itu tuh mencapai 1:1000. Idealnya seperti di negara maju, rasionya itu seharusnya 1:350. Jadi masih jauh ya. Rivalitas kepolisian dan militer itu justru baru terjadi setelah kemerdekaan. Di era kolonial, keduanya itu justru menduduki tempatnya masing-masing dengan pas gitu. Polri akan keluar dari ABRI. Kunarto tuh bilang, lah sama aja bohong. Sebab Polri cuma akan dipindah tempatkan dari markas besar ABRI ke Dephankam gitu. Setelah polisi resmi pisah dari ABRI, apa yang kemudian terjadi, Kang? Kang, ada rencana jadi petani nggak? Petani? Boleh juga sih. Biar kayak David Beckham, pensiun dari bola langsung jadi petani. Oh, kirain biar kayak Kapolri. Lah, emang apa hubungannya Kapolri dengan petani? Nah, itu yang akan kita bahas. Halo teman-teman, balik lagi di Putar Balik. Di episode kali ini kita akan bahas soal Kapolri yang ingin jadi petani. Bercanda. Maksud saya itu di akhir Januari lalu itu Kapolri bilang bahwasanya dia lebih baik jadi petani kalau polisi itu berada di bawah kementerian gitu. Jadi secara tegas dia menolak nih wacana soal kepolisian yang ingin dikembalikan di bawah kementerian. Karena dulu di eranya Presiden Soeharto ini polisi pernah jadi atau pernah di bawah kementerian itu selama puluhan tahun. Nah, di episode kali ini kita tidak akan bahas seharusnya di mana polisi berada, apakah di bawah presiden tetap seperti sekarang atau berada di bawah kementerian. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana perjalanan kepolisian, perjalanan Polri secara organisasi dari masa ke masa. Oke, Kang Dani, kita punya apa nih laporan Tempo soal perjalanan Polri ini? Iya Mas Anam, banyak nih datanya. Karena Tempo itu kan salah satu media yang turut serta mengikuti perjalanan kepolisian Indonesia. Seperti yang disampaikan Ito Sumardi, Ketua Penasehat Ahli Kepolisian RI, yang dalam wawancara bersama Tempo di akhir Januari kemarin, polisi Indonesia itu sudah ada sebelum proklamasi. Dulu namanya Tokubetsu Keisatsutsai. Berarti itu zaman Jepang ya? Ya, zaman era penjajahan Jepang. Nah, era polisi di zaman sebelum proklamasi, Tempo itu pernah menulis bagaimana polisi di era sebelum proklamasi. Di edisi 1 April 2001, dengan judul Polisi Tentara di Simpang Sejarah, menulis bahwa Keisatsusai ini berada di era penjajahan Jepang, yang artinya adalah barisan polisi. Sebelumnya, di era penjajahan Belanda, ada namanya polisi, tentu menggunakan bahasa Belanda ya. Maaf nih kalau pelafalannya kurang tepat ya. Algemene Politie, yang artinya adalah polisi umum. Nah, di era penjajahan Belanda ini ada perbedaan tugas yang jelas gitu antara polisi dan tentara. Jadi polisi itu bertugas dalam hal keamanan, sedangkan tentara pada saat itu namanya KNIL ya, bertugas dalam hal pertahanan militer. Lalu di periode setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kepolisian itu di bawah Departemen Dalam Negeri dengan nama Badan Kepolisian Indonesia. Selanjutnya boleh saya bacakan aja kali ya? Iya. 1 Juli 1946, polisi itu di bawah Perdana Menteri. Di hari itu ditetapkan sebagai hari lahir Polri. 3 Juni 1947, polisi digabung dengan TRI menjadi TNI. 16 Januari 1950, setelah agresi militer dan berdiri Republik Indonesia Serikat, dibentuk Angkatan Perang RIS. Keluar keputusan Presiden RIS yang memisahkan kembali kepolisian RIS dan APRIS. APRIS ini Angkatan Perang Perang Republik Indonesia Serikat ya, atau Betul. TNI ya. Itu merupakan gabungan dari tentara dan KNIL ya. Ya. 17 Agustus 1950, Indonesia menjadi negara kesatuan RI. Balik lagi dari RIS ke negara kesatuan. Jadi kembali lagi ya. Nah, bergabung lagi dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Jadi APRIS-nya jadi TNI, terus kepolisiannya jadi ada di Jawatan Kepolisian gitu ya. Iya. Oke. Nah, periode 1950 sampai 1959,
TNI dan jawatan kepolisian menumpas berbagai pemberontakan dari DITII hingga Permesta. Nah, periode 1960 sampai 1961, Kepala Kepolisian merupakan anggota kabinet dengan jabatan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Oke. 24 Agustus 1967, nah ini sejarah bahwa akhirnya Soeharto mengintegrasikan polisi ke dalam ABRI yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan atau Panglima ABRI. Di tahun 1982, dalam Undang-Undang Nomor 20/1982, Dephan dan Mabes ABRI kemudian dipisah. Ditegaskan kepolisian bukan angkatan perang. Nah, periode 1 April 1999, barulah Polri itu disapih dari ABRI, tapi masih tetap dalam payung Departemen Pertahanan. Nah, baru mulai 1 Juli tahun 2000, Presiden Gus Dur menyatakan pemisahan Polri dan TNI. Nah, seingat gua, keputusan Presiden Gus Dur itu ada ketetapan MPR-nya nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000. Itu tentang Polri yang dipisah dari TNI dan kemudian bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oh iya betul. Tuh. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, terutama di era penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang, sebetulnya polisi dan tentara Indonesia itu pernah berjalan di koridornya masing-masing. Betul begitu? Ya, betul sekali Mas Anam. Masih di artikel yang sama, 1 April 2001 dengan judul Polisi Tentara di Simpang Sejarah, dikutip dari bukunya Robert Lowry, pengamat militer, dengan judul The Armed Force of Indonesia, menyebutkan bahwa rivalitas kepolisian dan militer itu justru baru terjadi setelah kemerdekaan. Di era kolonial, keduanya itu justru menduduki tempatnya masing-masing dengan pas gitu. Nah, dulu di era kolonial, di kepolisian itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah kepolisian umum dan brigade mobil atau BRIMOB. Nah, kalau kepolisian umum itu bertanggung jawab atas penegakan hukum, sedangkan BRIMOB, kesatuan elit yang bertugas mengawal keamanan dalam negeri. Adapun tentara, saat itu namanya Kenil ya, ikut berperan ketika situasi sudah sedemikian gawat. Setelah rusuh bisa dipadamkan, para tentara itu kembali ke barak. Nah, setelah situasi bisa terkendali, polisi kemudian mengambil alih kembali gitu. Jadi setelah kemerdekaan itu, justru polisi dan tentara itu seperti berkompetisi gitu. Iya. Baru di eranya Presiden Soeharto itu puncak subordinasi polisi di bawah militer ya. Ya, betul. Jadi di masa Orde Baru itu juga gesekan di antar keduanya itu kerap terjadi gitu ya. Nah, menurut laporan internasional Crisis Group yang dikutip Tempo, BRIMOB semula dibentuk ke dalam sejumlah batalion seperti infanteri yang masing-masing berkekuatan 600 orang. Tapi di awal 1980-an, basis operasional itu dipangkas, cuma menjadi kompi-kompi 100 orang gitu ya. Bahkan sejumlah persenjatanya tuh dialihkan ke militer. Pada saat itu polisi tuh dilarang menggelar latihan berskala besar, juga intelijen polisi tuh ditempatkan di bawah TNI. Hasilnya polisi itu sampai tidak tahu apa-apa soal intelijen kriminal sekalipun. Saking kelamaan di bawah subordinasi TNI pada saat itu ya. Iya, betul. Nah, menurut mantan Kapolri Awaludin Jamin dalam bukunya Pengalaman Seorang Perwira Polri, kepolisian itu pernah menempati posisi terhormat hingga demokrasi terpimpin dideklarasikan Juli 1959 dan wafatnya Menteri Pertama Juanda pada November 1963. Kepolisian itu berhasil mempertahankan kemandiriannya dari campur tangan partai politik dan pemerintah. Oh, pada saat itu periode parlementer ya, jadi di mana setiap partai politik itu terlibat dalam segala hal kehidupan di perpolitikan Indonesia, termasuk mereka juga punya media massa dan kader-kadernya juga tersebar di berbagai instansi pemerintahan, termasuk juga di tentara juga ada pada saat itu. Tapi di kepolisian mereka netral ya. Betul, Nam. Bahkan BRIMOB yang menjadi elemen sentral kepolisian RI sejak 1950-an memainkan peran penting dalam berbagai penumpasan pemberontakan seperti Permesta ya pada kurun waktu 1958 sampai 1961. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke periode yang paling sering disebut sebagai sumber warisan panjang kultur militerisme di dalam tubuh kepolisian,
yang kemudian juga ya mungkin warisan kekerasannya masih ada hingga hari ini, yaitu kepolisian di bawah atau di era pemerintahan Presiden Soeharto sampai kemudian masa peralihan reformasi gitu. Apa yang Tempo punya laporannya terkait dengan kepolisian di era tersebut, Kang Dani? Ada satu laporan berjudul Ulang Tahun di Tengah Hujatan yang terbit pada 12 Oktober 1998. Jadi artinya tulisan itu terbit seminggu setelah hari ulang tahun ABRI yang ke-53. Iya. HUT ABRI itu 5 Oktober, tiap 5 Oktober kan ya? Betul, 5 Oktober. Atau kurang lebih 5 bulan setelah kerusuhan Mei pada saat itu. Tentu pada saat itu masih dalam kondisi prihatin ya. Yeah. Masih di situasi krisis akibat kerusuhan Mei 98. Pada saat itu, publik banyak sekali yang mengkritik dan juga menghujat ABRI. Sampai Panglima ABRI pada saat itu, Jenderal Wiranto dalam pernyataan persnya, sampai ngomel. Bilang gini, apakah rela masyarakat yang berbudaya dan agamis ini diwakili oleh golongan tertentu dengan cara menghujat, menghina, dan mempermalukan ABRI yang berisi prajurit dan keluarga, serta janda dan anak-anak yatimnya? Tidak, itu ya. Oh, kirain lagi dakwah. Silakan lanjut, Kang. Lalu Cak Nun atau MH Ainun Najib menjawab omelannya Wiranto pada saat itu ya. Beliau menanggapi statementnya Wiranto itu dengan kumpulan yang agak putis. Yeah. Jawaban tersebut tuh seolah-olah menjembatani masyarakat dan ABRI gitu ya. ABRI itu bukan iblis yang pasti jahat dan bukan pula malaikat yang pasti baik. ABRI adalah kumpulan manusia seperti kita dengan segala macam kemungkinan dan ketidakpastiannya. Amin. Bahkan pandangan muncul dari SBY saat itu menjabat sebagai kepala sosial politik ABRI bahwa penyebab munculnya reaksi negatif masyarakat terhadap ABRI itu sebagai dampak penyalahgunaan kekuatan ABRI oleh Panglima tertinggi untuk melestarikan kekuasaannya. Karena itu, untuk memastikan kesalahan itu tidak berulang di masa depan, garis komando antara Presiden sebagai Panglima tertinggi dan Panglima ABRI perlu dirumuskan kembali. Nah, rumusan baru itu sebenarnya memperjelas pengertian bahwa ABRI adalah alat negara dan bukan alat pemerintah. Konsekuensinya, jajaran kepolisian itu harus dilepas dari struktur ABRI. Oh ya, waktu itu SBY itu masuk dalam jajaran jenderal reformis di ABRI. Di ABRI, betul. Jadi kalau nggak salah termasuk selain SBY itu ada yang namanya Agus Wirahadikusuma, waktu itu dia Panglima Kostrat. Terus kemudian ada juga yang baru saja kemarin wafat, Jenderal Agus Wijoyo. Nah, itu. Oke. Jadi tidak serta-merta ya sebetulnya setelah Soeharto jatuh, kemudian polisi langsung dipisah dari ABRI. Masih ada proses yang panjang juga ternyata ya. Betul. Bahkan di awal-awal reformasi, ABRI itu masih berusaha agar kepolisian itu tetap di bawahnya. Ya, setidaknya di bawah Dephankam ya. Itu apa? Departemen Pertahanan dan Keamanan. Ya, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan pada saat itu, Letjen Suyono, menyatakan tahap pertama pelepasan polisi dari tentara adalah dengan melepas tanggung jawab pembinaan yang selama ini berada di markas besar ABRI ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Maksudnya gimana itu? Jadi di laporan Tempo minggu berikutnya, 19 Oktober 1998, dengan judul Polisi Keluar dari ABRI, waktu itu mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Kunarto menanggapi pernyataan Panglima ABRI Jenderal Wiranto bahwa mulai tahun 2000 Polri akan keluar dari ABRI. Kunarto itu bilang, sama aja bohong, sebab Polri cuma akan dipindah tempatkan dari markas besar ABRI ke Dephankam gitu. Padahal dengan perangkapan jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI seperti saat itu, Kunarto mengkhawatirkan independensi Polri itu tetap akan sulit terwujud. Justru Kunarto menilai yang paling ideal bagi kemandirian Polri adalah menempatkannya di bawah Departemen Dalam Negeri atau Departemen Kehakiman, sebagaimana lazimnya di negara-negara demokratis. Kapolri saat itu, Letjen Rusman Hadi, mengungkapkan, menurut Undang-Undang Kepolisian waktu itu, Polri memang berada di bawah Dephankam. Cuma ada keputusan Menhankam yang melimpahkan pembinaan Polri ke Panglima ABRI.
Jadi katanya yang dilakukan sekarang tuh cuma mengembalikannya ke struktur semula sebagaimana yang ditetapkan undang-undang. Undang-Undang 82 itu ya, 82, bahwasanya ya. Polri ada di bagian Departemen Pertahanan dan Keamanan, tapi ada keputusan dari Menhankam. Ternyata Polri di bawah ABRI gitu. Padahal kalau mengacu pada undang-undang itu posisinya sama tuh antara ABRI dengan Polri gitu kan, berada sama-sama di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan gitu ya. Betul sekali, karena kan perangkapan jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI seperti saat itu kerap membuat independensi Polri itu sulit terwujud. Oke, lalu gimana kelanjutannya? Proses pemisahan polisi dari ABRI yang kemudian dia langsung berada di bawah presiden di era-era reformasi itu. Ya, Mas Anam, di laporan Tempo edisi 4 Januari 1999 ada cerita nih bahwa pemerintah itu sudah mulai memikirkan proses pemisahan polisi dari ABRI yang direncanakan pada tanggal 1 April 1999 atau 6 bulan setelah Wiranto berjanji akan pemisahan itu di hari ulang tahun ABRI Oktober sebelumnya. Nah, sebelumnya Wiranto itu sudah mengeluarkan surat keputusan tentang reformasi Polri ke dalam jajaran Departemen Pertahanan pada 14 Desember 1998. Nah, bersamaan dengan keputusan itu, dibentuklah Pokja, kelompok kerja yang beranggotakan 29 perwira, yaitu yang bertugas mempersiapkan penyapihan polisi dan ABRI. Pada saat itu, jumlah polisi itu hanya sekitar 200.000. Jadi rasionya tuh dengan jumlah penduduk pada saat itu tuh mencapai 1:1000. Idealnya seperti di negara maju, rasionya itu seharusnya 1:350. Jadi masih jauh ya. Nah, agar bisa mandiri dan pisah dari ABRI, polisi pada saat itu setidaknya perlu tambahan 70.000 personel. Rencananya, Polri akan mendidik 40.000 personel untuk mengawal pemilu 99. Sedangkan 30.000 sisanya akan dipenuhi setelah pemilu. Oke. Setelah 1 April 1999, setelah polisi resmi pisah dari ABRI, apa yang kemudian terjadi, Kang? Nah, 1 April 1999 itu kan Polri pisah dari ABRI, tapi masih di bawah payung Dephamam. Oke. Sebelumnya, anggaran Polri itu harus lewat Dephamkam dan Mabes ABRI sebelum sampai ke polisi. Nah, mulai April 1999, anggaran dari Dephamkam itu langsung ke Polri. Jadi fungsi Dephamkam itu sebagai ibu asuh bagi polisi dan itu hanya bersifat sementara. Setelah itu, posisi Polri akan dikembangkan menjadi lembaga otonom yang langsung di bawah presiden. Oke. Pada saat itu, prosesi penyerahan Panji Polri dilakukan oleh Kepala Staf Umum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephamkam Letjen TNI Fahru Raji ya. Mereka yang hadir di acara tersebut tentu ada Panglima ABRI Wiranto, juga ada Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Rusman Hadi, dan ratusan anggota kepolisian dan juga para mantan Kapolri ya. Selanjutnya, polisi itu diminta untuk memperbaiki citranya ya, diminta untuk menyetop gaya militernya. Selain itu, soal fungsi sipil Polri menjadi salah satu sorotan ya, masalah kemandirian, korupsi, dan kinerja yang rendah. Intinya, meminta agar polisi berjuang untuk mencitrakan diri sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Jadi polisi itu diminta untuk tidak lagi menggunakan pendekatan kekerasan. Sebagaimana ketika dia selama itu berada di bawah ABRI ya? ABRI, betul. Okay. Pemisahan polisi dari ABRI itu berdampak pada anggaran. Karena memerlukan ongkos yang tidak sedikit ya. Ditambah pada saat itu Indonesia tuh masih krisis. Di antaranya biaya menyangkut pergantian seragam dari warna coklat menjadi biru. Oh, dari coklat jadi biru ini ya? Ya. Karena dulu tuh sempat ada wacana seragam polisi itu dari coklat ke biru itu sesuai dengan warna polisi siper internasional. Oke. Selain itu juga ada pengubahan struktur dan anggaran. Itu berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk memisahkan polisi dari ABRI? Kita ngomong soal anggaran dan lain-lain. Ya. Menurut Kapolri pada saat itu, Jenderal Polisi Rusman Hadi, untuk mengganti tanda pangkat saja itu dibutuhkan dana sekitar 8 miliar. Itu belum ganti seragam yang tadi ya. Jadi idealnya pada saat itu
Anggaran Polri per 1 tahun sekitar 900 miliar. Oh, oke. Gede juga ya pada saat itu ya. Dan sekarang juga gede juga. Oke, 1 April 1999 polisi sudah pisah dari ABRI, tapi masih berada di bawah Dephankam. Cuman seingatku polisi benar-benar pisah dari Dephankam itu di 1 Juli tahun 2000 ya. Ya, betul. Bertepatan dengan hari jadi Korps Kepolisian Republik Indonesia. Pada saat itu, Presiden Gus Dur yang memimpin upacara tersebut. Bersamaan dengan itu juga, secara resmi juga diumumkan mulai 1 Juli 2000, Polri lepas dari Departemen Pertahanan dan tanggung jawabnya langsung berada di bawah Presiden. Atribut Polri pun segera diubah ya, dan berbeda dengan atribut yang disandang TNI. Bisa dilihat di majalah Tempo edisi 9 Juli 2000, seperti misalnya golongan perwira tinggi ya. Sebelumnya kan Letnan Jenderal Polisi, diganti menjadi Inspektur Jenderal Polisi. Adapun Mayor Jenderal Polisi diganti menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Jadi atribut-atribut militeristik itu semuanya lepas ya. Jadi atribut-atribut baru seperti kepolisian pada umumnya gitu ya. Oke, tadi semua sudah berubah ya, pangkat sudah berubah. Nah, kira-kira nih, apakah sikap juga sudah berubah? Misalnya dari dulunya sering menggunakan kekerasan kebawa dari militeristik dan sekarang sudah nggak menggunakan kekerasan, atau apakah sudah menjadi pelindung masyarakat Polri kita? Nah, itu biar tukang kupas perkara dan bocor alus aja yang membahasnya. Ya, benar itu. Karena di sini khusus putar balik, yang lama-lama, yang terkini memang harus di TKP dan bocor alus gitu. Nah, Kang Dhani, long story short nih, soal polisi, keberadaan polisi di Indonesia memang perjalanannya berubah-ubah sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman ya. Dan kembalinya Polri di bawah Presiden atau terpisahnya Polri dengan TNI itu memang amanat dari reformasi. Nah, sekarang kita tunggu ini perkembangannya. Apakah Polri akan balik lagi di bawah TNI, di bawah Kementerian Pertahanan, atau dia berada di bawah kementerian khusus, atau tetap di bawah Presiden, biar balik lagi TKP sama bocor halus nih yang awal. Oke, cukup ya. Kita akan bahas hal menarik lain di episode berikutnya, tentu yang pernah ditulis oleh Tempo. Saksikan terus Putar Balik di YouTube Tempo.co dan Spotify.